share with you about another material that connected to IPS subject. Today we're gonna discuss about faktor penyebab terjadinya penjajahan di Indonesia. Oke, sebagaimana kalian ketahui bahwa bangsa kita, bangsa Indonesia, dijajah oleh bangsa-bangsa asing dari Eropa sekitar lebih dari 3,5 abad. Penjajahan ini terjadi karena ada beberapa faktor. Ada faktor pendorong dan ada juga faktor penarik penjajah untuk datang ke Indonesia. Di sini Mister akan menjelaskan beberapa hal tentang faktor pendorong dan faktor penarik yang menyebabkan penjajah datang ke Indonesia dan menjajah Indonesia selama lebih dari 3,5 tahun. Adapun faktor pertama adalah faktor pendorong. Faktor pendorong datangnya penjajah ke Indonesia. Faktor pendorong datangnya penjajah ke Indonesia yang pertama, berkembangnya zaman Renaissance di Eropa. Zaman Renaissance ini ditandai dengan semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi di bumi belahan Eropa sana. Ya. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pada zaman Renaissance ini. Diciptakan alat-alat bantu seperti korvet untuk pelayaran, ya, teknologi dan ilmu pengetahuan serta hal-hal lain pada zaman Renaissance tersebut. Ya. Zaman Renaissance berlangsung pada abad 14 sampai 17 Masehi. Pada zaman Renaissance ini kebudayaan Eropa sedang berkembang. Oke, ini adalah faktor pendorong datangnya penjajah ke Indonesia. Yang pertama. Yang kedua, berkembangnya teori heliosentris. Teori heliosentris adalah teori yang menyatakan bahwa bumi itu berbentuk bulat. Teori heliosentris ini dikemukakan oleh seorang ilmuwan dari Eropa yang bernama Nicolaus Copernicus. Beliau yang telah mengemukakan teori heliosentris ini. Teori heliosentris ini juga didukung oleh ilmuwan lain yang bernama Galileo Galilei. Pada
zaman itu bangsa Eropa berlomba-lomba untuk membuktikan teori heliosentris yang menyatakan bumi bulat dengan mencari wilayah-wilayah baru, mencari jajahan-jajahan baru sehingga mereka tergerak untuk keluar dari Eropa. Mereka berlayar ke negara-negara lain, mereka berlayar ke wilayah-wilayah lain untuk mencari negara jajahan baru. Ya. Ini yang menyebabkan datangnya penjajah ke Indonesia. Faktor yang kedua. Adapun faktor yang ketiga adalah jatuhnya kota Konstantinopel. Ke tangan kekuasaan Turki Utsmani. Kejadian jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan kekuasaan Turki Utsmani adalah pada tahun 1453 Masehi. Ya. Kota Konstantinopel ini adalah kota yang merupakan kota besar kerajaan Romawi Timur. Ya. Merupakan tempat yang sangat strategis bagi kerajaan Romawi Timur. Ya, pada saat itu ditaklukkan oleh kerajaan Turki Utsmani, oleh Daulah Turki Utsmani pada tahun 1543. Adapun faktor yang keempat yang mendorong penjajah untuk datang ke Indonesia adalah semangat bangsa Eropa untuk mewujudkan jargon 3G. Apa sih jargon 3G? G yang pertama, goal. Maksudnya adalah bangsa Eropa ingin mencari kekayaan atau kemakmuran dari wilayah-wilayah lain. Jadi mereka berusaha untuk memperkaya negaranya, memperkaya kerajaannya dengan cara mengambil dari wilayah-wilayah lain. G yang kedua, glory. Maksudnya adalah bangsa Eropa ingin mendapatkan kemuliaan, ingin dipandang tinggi oleh wilayah-wilayah lain. Oleh negara-negara lain, oleh benua lain. Mereka ingin dianggap sebagai negara yang superior. Mereka ingin dianggap sebagai kerajaan yang superior. Adapun G yang ketiga adalah gospel. Gospel ini adalah misi untuk menyebarkan agama Kristen.
Jadi ini adalah faktor pendorong datangnya penjajah ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dahulunya kita sebut sebagai Nusantara. Ya, faktor yang pertama adalah berkembangnya zaman Renaissance di Eropa. Yang kedua, berkembangnya teori heliosentris oleh Nikolaus Kopernikus. Yang ketiga, jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan kekuasaan Turki Utsmani. Dan yang terakhir, semangat bangsa Eropa untuk mewujudkan jargon 3G, Gold, Glory, dan Gospel. Kita akan lanjut ke faktor penarik. Oke guys, kita lanjut ke faktor berikutnya. Faktor yang menarik bangsa Eropa untuk datang ke wilayah Nusantara, untuk datang ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada beberapa faktor yang menarik para penjajah untuk datang ke Indonesia dan menjajah Indonesia selama lebih dari 3,5 abad. Adapun faktor penarik yang pertama adalah kekayaan alam Indonesia berupa rempah-rempah. Ini adalah salah satu faktor yang menarik bangsa Eropa untuk datang ke wilayah Indonesia. Karena Indonesia pada waktu itu merupakan surga bagi rempah-rempah, yang mana rempah-rempah ini adalah komoditas yang laku keras di Eropa sana, sehingga mereka tertarik untuk datang ke Indonesia dan menguasai perdagangan rempah-rempah yang ada di Indonesia. Mereka memonopoli perdagangan rempah-rempah yang ada di Indonesia untuk dijual kembali dengan harga yang tinggi di Eropa sana. Kekayaan alam Indonesia, terutama yang berupa rempah-rempah. Contoh rempah-rempah, cengkeh, itu adalah salah satu contoh rempah-rempah. Tembakau, ya, karena pada waktu itu rempah-rempah ini sangat laku keras di Eropa sana, sehingga para penjajah tertarik untuk datang ke Indonesia dan memonopoli perdagangan rempah-rempah. Itu yang pertama. Yang kedua, terbukanya hubungan perdagangan dengan bangsa-bangsa lain. Di seluruh dunia. Indonesia merupakan negara yang sangat strategis wilayahnya. Dengan strategisnya wilayah Indonesia membuat terbukanya jalur-jalur perdagangan, sehingga bangsa-bangsa lain datang ke Indonesia untuk berdagang. Ada bangsa dari India, ada bangsa dari Arab, dan bangsa-bangsa dari Eropa. Jadi kita tidak bisa menampik bahwa kita juga ya mempunyai wilayah yang sangat strategis, di mana semua bangsa bisa melewati Indonesia untuk berdagang di Indonesia, sehingga membuat para penjajah
Indonesia masih lemah, ya, Nusantara pada waktu itu masih belum bersatu, akhirnya mereka yang awalnya bertujuan untuk berdagang bisa menjajah Indonesia lebih dari 3,5 abad. Faktor penarik pertama, kekayaan alam di Indonesia berupa rempah-rempah. Faktor penarik penjajah datang ke Indonesia yang kedua, terbukanya hubungan perdagangan dengan bangsa-bangsa lain di seluruh dunia. Faktor yang terakhir, dan ini yang sangat penting, masih kurangnya semangat persatuan dan kesatuan. Di seluruh wilayah Indonesia. Ini yang sangat penting, karena memang pada waktu itu Indonesia masih belum berbentuk negara. Indonesia masih berbentuk kerajaan-kerajaan. Ada kerajaan besar seperti Majapahit, Singosari, kerajaan Pasundan, kerajaan Mataram, ya. Ada juga kerajaan-kerajaan kecil seperti kerajaan Ternate, Tidore, kerajaan Samudra Pasai, ya, kerajaan Ajang, Kediri, dan lain-lain, ya. Satu sama lain saling berperang untuk memperebutkan wilayah, untuk memperebutkan kekuasaan, untuk memperebutkan tahta, sehingga para penjajah nyaman berada di Indonesia. Politik yang mereka terapkan di Indonesia adalah politik pecah belah. Politik pecah belah ini, ya, dalam bahasa Inggrisnya disebut politik divide et impera, pecah belah dan jajahlah, sehingga Indonesia dijajah lebih dari 3,5 abad oleh bangsa-bangsa Eropa. Demikian penjelasan Mister kali ini, ya, tentang faktor yang menjadi penyebab terjadinya penjajahan di Indonesia. We meet again another time with another topic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.